الحمد لله الذي فضلنا بشهر رجب وهو الذي اصطفى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم المجتبى المؤيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا ولد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والعرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Besar Al-Hidayah Kedung Badak Baru yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Rajab 1447 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Rajab, dan di bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang agung dan mesti kita imani. Karena melalui peristiwa tersebut Allah Ta'ala memerintahkan salat yang sampai hari ini kita lakukan. Peristiwa itu adalah Isra wal Mi'raj. Diisrakan dalam arti diberangkatkan, diperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Masjidil Haram di kota Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina, berlanjut dengan Mi'raj, yakni naik atau dinaikkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, dan pastinya bertemu dengan Allah secara privasi. Hanya Nabi Muhammad SAW yang bertemu langsung dengan Allah tanpa malaikat Jibril, dan Jibril pun tidak bisa ke Sidratul Muntaha. Saking agungnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ayat yang
berisi menceritakan peristiwa Isra dimulakan dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci. Dalam tafsir Jalalain maknanya tanzihun, yakni menyucikan dari segala tuduhan sekelompok atau satu pihak orang yang tidak mengimani terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka seringkali kita terjemahkan subhana dengan arti maha suci, padahal secara bahasa kata sabaha maknanya adalah jauh. Karenanya dalam bahasa Arab, berenang yang merupakan aktivitas menjauh dari satu titik ke titik yang lain itu disebut dengan sibahah, yang maknanya adalah menjauh dari satu titik ke titik yang lain. Maka ketika kita menyebut subhanahu wa ta'ala, Allah itu jauh dari tuduhan apa yang dituduhkan oleh kelompok dengan tuduhan yang keji. Kelompok ini adalah kelompok kaum musyrikin. Wa ta'ala, ala artinya atas atau tinggi. Allah itu maha luhur dari apa yang diduga, yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Hadirin rahimakumullah, momentum peristiwa Isra wal Mi'raj yang setiap tahun kita peringati harus menjadi momentum penting bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Pertama, hadirin rahimakumullah, mari kita perbaiki cara pandang kita tentang salat. Di dalam kitab Matnul Ghayah, yakni kitab Taqrib, disebutkan bahwa definisi salat, as-salat lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa mengandung makna ad-du'a, yakni doa. Bahkan di dalam ayat 103 surah At-Taubah, ketika Allah Ta'ala memerintahkan agar mengambil dari harta orang-orang yang wajib berzakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, di tengah-tengah ayat tersebut ada kalimat, ada perintah wasalli alaihim. Hei anda mustahik zakat, hei anda amil atau unit pengumpul zakat, ketika anda memperoleh menerima zakat, maka salli alaihim. Kata salli di sini bukan bermakna bersolawat, tapi maknanya adalah doa. Doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu itu menenteramkan mereka. Karenanya ketika muzakki, orang yang berzakat, menunaikan zakat dengan disertai niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri misalnya, kemudian kita mendoakan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang anda berikan, dan semoga Allah memberkahi terhadap apa yang masih tersisa pada diri anda. Maka makna salat secara bahasa artinya doa. Kita luruskan cara pandang kita bahwa salat adalah doa. Salat adalah munajat kita, komunikasi kita secara vertikal kepada Allah Ta'ala. Bahkan berkenaan dengan perbaiki cara paradigma kita tentang salat, bahwa salat adalah momen baik di mana kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Di dalam suratul Baqarah ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim wal makna Allahu alam bi muradi. Dan minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah bisabri, dengan media sabar, wassalah, dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya yang demikian itu, lakabiratun, secara bahasa kabir arti besar, lakabiratun, sungguh benar-benar berat, besar bawaannya bagi nafsu, susah, berat terasa oleh nafsu, illa 'alal khashi'in, kecuali akan mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Maka poin pertama, mari perbaiki kualitas salat kita dengan memperbaiki cara pandang kita tentang salat.
Yang kedua, hadirin rahimakumullah, perbaiki niat dan motif kita dalam beribadah. Betul bahwa Allah Ta'ala firmankan di surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Itu merupakan fi'lul amr, kata kerja, bentuk perintah. Namun salat tidak sekadar kita gugurkan kewajiban, bukan sekadar menggugurkan kewajiban saja, bukan sekadar berhenti sebagai sebuah perintah. Ya betul, salat adalah sebuah perintah, tapi justru salat adalah sebuah ekspresi syukur kita atas anugerah yang Allah berikan. Bagaimana tadi saya sampaikan, khatib sampaikan, Isra wal Mi'raj adalah sebuah peristiwa agung. Ibadah puasa hanya melalui penyampaian wahyu Allah melalui suratul Baqarah ayat 183 yang disampaikan melalui malaikat Jibril pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Tapi salat Allah undang langsung baginda Rasul menghadap Allah Ta'ala, sampai malaikat Jibril yang menghantar pun itu tidak ikut serta bertemu dengan Allah. Maka dari itu salat bukan oleh-oleh. Mungkin kalau kita sebut oleh-oleh, kita bisa, makanan itu bisa kita makan atau tidak kita makan, barang bisa kita gunakan atau kita tidak gunakan atau kita tinggalkan. Tapi justru salat satu memang sebuah perintah, tapi jadikan salat adalah sebuah anugerah, hadiah dari Allah Ta'ala. Maka manakala kita mengerjakan ibadah salat, kita lakukan, kita dirikan dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh keterpaksaan. Dan kita juga sering menyampaikan di dalam salah satu petikan doa iftitah yang merupakan petikan ayat Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Karenanya yang kedua, perbaiki niat dan motivasi kita dalam salat, semuanya karena Allah dan mengharapkan ridho Allah, secara mendirikannya pun dengan penuh keikhlasan dan keridhaan. Yang ketiga, perbaiki praktek peribadatan salat dengan terus mempelajari, mengkaji fikih salat secara aturan syariat. Seorang ulama bernama Al-Imam Ahmad bin Ruslan di dalam kitab Matan Zubat bait ke-9 di permulaannya beliau menuturkan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal tersebut tertolak, tidak akan diterima. Hadirilah pengajian-pengajian terutama yang membimbing kita tentang praktek ibadah salat, supaya ibadah salat kita diterima, bahkan bernilai, dibalas dengan pahala yang terbaik. Yang terakhir, yang keempat, perbaiki kualitas salat dengan memperbaiki dampak salat, yakni perbaiki perilaku kita pasca salat. Di dalam Al-Quran suratul Ankabut ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, kenapa hanya dua hal ini yang dicegah melalui ibadah salat? Karena berawal dari dua perkara ini akan timbul keburukan atau kejahatan yang lain. Al-fahsya adalah segala hal yang bertolak belakang dengan hati nurani. Satu di antaranya yang disampaikan oleh Allah dalam suratul Isra ayat 32 adalah zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah fahisyah. Fahisyah adalah perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan atau sesuatu yang buruk. Menggibah, menggunjing, itu pun bagian dari fahsya. Mungkar adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum, utamanya tentunya hukum syariat, mencuri, korupsi dan sejenisnya, itu adalah mungkar.
maka salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu hadirin rahimakumullah, melalui kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak kita untuk memperbaiki ibadah salat kita melalui momentum peristiwa Isra Mi'raj yang selalu kita kenang setiap tahun. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dan mengistiqomahkan kita untuk menjaga ibadah salat yang 5 waktu khususnya dan tentunya di awal waktu dengan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih wal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa asil maqasidana waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal bitan wal humum wa syada'id wa syarrul adai wal hasidin wa syarrul jiranil kuffaril mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.